Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Diana Febrianti from NK1 2020. Now I will interpret about this video. I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years, currently working on my 8th one. When people find that out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? And to be honest, for many years, my answer would be, I don't know, I simply love learning languages. But people were never happy with that answer. They wanted to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency, and here I come learning one language after another. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. Saya sangat suka mempelajari bahasa asing. Saya mempelajari bahasa asing setiap 2 tahun. Sekarang saya lagi mempelajari bahasa ke-8. Banyak orang lain yang ingin mengetahui dan mereka bertanya-tanya bagaimana sih caranya dan apa rahasianya. Selama bertahun-tahun dan saya akan menjawab, selama bertahun-tahun saya tidak tahu. Saya hanya suka mempelajari bahasa. Tetapi orang lain kurang puas mendengar jawaban saya tersebut. Dan mereka ingin tahu mengapa mereka belajar bertahun-tahun untuk satu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Sedangkan saya mempelajari bahasa lain setelah menekuni satu bahasa. Dan mereka ingin tahu rahasia polyglot saya dan mengapa saya bisa menjadi seorang yang fasih dalam banyak bahasa. That made me wonder too, how do actually other polyglots do it? What do we have in common? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? I decided to meet other people like me and find it out. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice their languages. There's several of such polyglot events organized all around the world, and so I decided to go there and ask polyglots about the methods that they use. Dan itu membuat saya juga berpikir bagaimana cara polyglot melakukannya dan apakah ada yang sama dari kami, dan apa yang membuat saya bisa belajar bahasa yang lebih cepat dari yang lain. Dan saya memutuskan untuk mencari tahu dan bertemu dan mencari tahu. Tempat terbaik untuk bertemu polyglot adalah di sebuah acara di mana pecinta bahasa bertemu di suatu tempat untuk berlatih dalam bahasa mereka. Dan banyak acara-acara polyglot yang diadakan di penjuru dunia, dan saya memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada para polyglot tentang metode apa sih yang digunakan. And so I met Benny from Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. He learns a few phrases from a travel phrasebook and goes to meet native speakers and starts having conversations with them right away. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns, based on the feedback. And the best thing is he doesn't even need to travel a lot today because you can easily have conversations with native speakers from the comfort of your living room using websites. Saya bertemu Benny dari Irlandia. Dia menjabarkan metodenya dengan berbicara langsung dari hari pertama. Dia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata. Dan dia menemui penutur asli bahasa tersebut dan langsung mulai berbicara bersama pendatang tersebut. Dia tidak peduli meskipun dia telah membuat 200 kesalahan dalam sehari. Karena begitulah caranya belajar. Dan ada hal yang terbaik, sekarang kita tidak perlu lagi sering berpergian karena sekarang kita bisa berbincang atau berbicara dengan mudah dan cara yang nyaman, yaitu hanya dengan menggunakan website.
I also met Lucas from Brazil, who had a really interesting method to learn Russian. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. And then, seriously, and then he opened a chat window with one of them and wrote hi in Russian. And the person replied, "Hi, how are you?" Lucas copied this and put it into a text window with another person. And the person replied, "I'm fine, thank you, and how are you?" Lucas copied this back to the first person, and in this way, he had two strangers have a conversation with each other without knowing about it. And soon he would start typing himself because he had so many of these conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? Saya juga bertemu Lukas dari Brazil, yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambah ratusan teman penutur bahasa Rusia di Skype. Dan dia lalu membuka percakapan dengan seseorang dan menulis "Hai" dalam bahasa Rusia. Dan orang tersebut menjawab, "Hai, apa kabar?" Lukas menyalinnya dan menaruhnya dalam percakapannya dengan orang lain yang menjawab, "Aku baik, terima kasih, bagaimana denganmu?" Dan Lukas menulisnya kembali ke orang pertama dan menggunakan ini. Dan dia membuat dua orang asing berbicara dengan satu sama lain tanpa mengetahuinya. Lalu ia mulai menulis sendiri karena dia banyak melihat percakapan seperti ini, sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia itu memulai cara yang cerdas. And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language, and others who always learn the 500 most frequent words of the language, and yet others who always start by reading about the grammar. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way how they learn a language, and yet we all come to the same result of speaking several languages fluently. Lalu saya bertemu polyglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut dan yang mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut. Dan orang lain juga memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. Apabila saya menanyakan 100 polyglot yang berbeda, saya akan mendengar 100 cara berbeda dalam mempelajari bahasa. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi kita semua mendapatkan hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan lancar dan fasih. I was listening to these polyglots telling me about their methods. It suddenly dawned on me. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. You should have seen their faces when they were showing me their colorful grammar charts and their carefully handmade flashcards and their statistics about learning vocabulary using apps, or even how they love to cook based on recipes in a foreign language. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally enjoy. Dan ketika saya mendengarkan mereka sedang bercerita tentang metode mereka, saya tiba-tiba sadar satu hal yang sama yang kami miliki yaitu kami itu selalu menemukan jalan untuk menikmati bagaimana cara menikmati proses pembelajaran tersebut. Dan semua polyglot berbicara tentang belajar bahasa seakan-akan itu tuh amat menyenangkan. Dan kita harus lihat bagaimana wajah mereka saat mereka menunjukkan saya bagan tata bahasa berwarna dan kartu buatan mereka sendiri. Dan statistika tentang pembelajaran tersebut menggunakan aplikasi atau bahkan saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing.
Dan mereka menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan bagaimana cara mereka untuk menikmatinya. That this is actually how I learn languages myself. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? I wanted to read Harry Potter instead, because that was my favorite book as a child and I had read it many times. So I got the Spanish translation of Harry Potter and started reading, and sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning. But I kept on reading because I loved the book, and by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. And the same thing. Saya tahu ini adalah bagaimana cara saya mempelajari bahasa. Saat saya mempelajari bahasa Spanyol, saya bosan dengan teks di buku. Maksudnya, siapa sih yang mau membaca buku tentang Jose yang menanyakan arah ke stasiun kereta api? Saya malah ingin membaca Harry Potter. Karena itu tuh adalah buku favorit saya semenjak saya kecil. Dan saya sudah membacanya berkali-kali. Jadi saya mendapatkan buku Harry Potter versi bahasa Spanyol dan mulai membaca. Tentu saja saya tidak paham sama sekali pada awalnya, tapi saya mencoba untuk terus membaca karena saya menyukainya, dan di akhir buku saya bisa mengikutinya tanpa ada masalah. When I was learning German, I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. And again, at the beginning, it was all just gibberish. I didn't know where one word finished and another one started. But I kept on watching every day because it's Friends. I can watch it in any language. I love it so much. And after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. We are no geniuses, and we have no shortcut to learning languages. We simply found ways how to enjoy the process, how to turn language learning from a boring school subject into a pleasant activity which you don't mind doing every day. If you don't... Hal yang sama terjadi ketika pada saat saya mempelajari bahasa Jerman. Saya memutuskan untuk menonton film yang berjudul Friends dalam bahasa Jerman, dan lagi pada awalnya itu hanya omongan kosong dan saya pada awalnya tidak mengerti. Saya tidak tahu kapan suatu kata itu tuh selesai dan kapan yang lainnya itu dimulai, tetapi saya tetap menontonnya setiap hari karena ini film yang berjudul Friends. Saya bisa menontonnya dalam bahasa apapun. Saya sangat menyukainya. Dan setelah musim kedua atau ketiga, dialog dalam film tersebut ini mulai bisa saya pahami. Saya baru menyadarinya setelah bertemu dengan poliglot lain. Dia bukan jenius dan tidak ada jalan pintas dalam mempelajari bahasa. Hanya saja kami menemukan jalan untuk menikmati prosesnya. Dan bagaimana kita mengubah pembelajaran bahasa dari pelajaran sekolah yang sangat membosankan menjadi aktivitas yang menyenangkan. If you don't like writing words down on paper, you can always type them in an app. If you don't like listening to boring textbook material, find interesting content on YouTube or in podcasts for any language. If you're a more introverted person and you can't imagine speaking to native speakers right away, you can apply the method of self-talk. You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. This is how polyglots learn languages. And the best news is, it's available to anyone who's willing to take the learning into their own hands. Jika kita tidak suka menulis kata pada kertas, kita bisa membuatnya di aplikasi. Dan jika kita tidak suka
membaca buku materi atau mendengarkan materi buku yang sangat membosankan, kita bisa mencari konten-konten menarik yang ada di YouTube atau podcast-podcast bahasa manapun yang kita sukai. Jika Anda seorang yang introvert dan kurang nyaman untuk berbicara secara langsung dengan penutur aslinya, Anda bisa menggunakan cara yaitu dengan berbicara dengan seorang diri. Contohnya bisa berbicara di kamar dan Anda bisa menjelaskan apa saja cerita rencana akhir minggu Anda atau rencana liburan Anda dan bagaimana hari Anda, atau mungkin saja Anda mengambil foto random di ponsel. Dan ketika Anda mengambil foto tersebut, Anda bisa menjelaskan foto tersebut kepada teman imajinasi Anda. Dan seperti cara inilah bagaimana polyglot mempelajari bahasa. Dan hal ini tersedia bagi semua orang yang ingin belajar bahasa sendiri. So meeting other polyglots helped me realize that it is really crucial to find enjoyment in the process of learning languages, but also that joy in itself is not enough. If you want to achieve fluency in a foreign language, you'll also need to apply 3 more principles. First of all, you'll need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the words will be stored in your short-term memory, and you'll forget them after a few days. Ketika bertemu dengan polyglot lain, itu tuh membuat saya sadar menemukan kesenangan itu sangat penting dalam proses mempelajari bahasa. Tetapi senang saja tidak cukup. Jika ingin lancar dan fasih dalam bahasa asing, kita membutuhkan 3 prinsip. Yang pertama, membutuhkan cara yang efektif. Jika kita mencoba untuk menghafalkan kata-kata untuk ujian besok, kata-katanya tersimpan dalam memori jangka pendek dan kita akan melupakannya setelah beberapa hari. If you, however, want to keep words long-term, you need to revise them in the course of a few days repeatedly using the so-called spaced repetition. You can use apps which are based on this system, such as Anki or Memrise, or you can write lists of words in a notebook using the gold list method, which is also very popular with many polyglots. If you're not sure which methods are effective and what is available out there, just check out polyglots' YouTube channels and websites and get inspiration from them. If it works for them, it will most probably work for you too. Jika Anda ingin menyimpan memori tersebut dalam jangka panjang, berarti kita perlu mengulangnya dalam waktu yang berulang-ulang atau beberapa hari dengan menggunakan spaced repetition. Anda bisa menggunakan aplikasi yang menerapkan sistem ini seperti Anki atau Memrise, atau juga bisa menulisnya di buku tulis dengan metode gold list yang juga sangat populer di antara polyglot. Jika tidak yakin dengan metode mana yang efektif dan yang tersedia, kita bisa menceknya di channel YouTube dan website Polyglot, dan kita bisa mendapatkan inspirasi dari mereka. Dan jika cara itu berhasil bagi mereka, kemungkinan kita juga akan berhasil. The third principle to follow is to create a system in your learning.
We're all very busy and no one really has time to learn a language today. But we can create that time if we just plan a bit ahead. Can you wake up 15 minutes earlier than you normally do? Well, that would be the perfect time to revise some vocabulary. Can you... Prinsip ketiga adalah untuk membuat sebuah sistem dalam pembelajaran, kita sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk belajar bahasa. Tetapi kita bisa menyisakan waktu untuk merencanakan ke depannya. Apakah bisa bangun 15 menit lebih awal daripada biasanya, itu adalah waktu yang sempurna untuk belajar beberapa kata baru. Listen to a podcast on your way to work while driving? Well, that would be great to get some listening experience. There are so many things we can do without even planning that extra time, such as listening to podcasts on our way to work or doing our household chores. The important thing is to create a plan in the learning. I will practice speaking every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. I will listen to a YouTube video while having breakfast. If you create a system in your learning, you don't need to find that extra time because it will become a part of your everyday life. And apakah kita bisa mendengarkan podcast di perjalanan sambil menyetir? Nah, itu bisa menjadi pengalaman pendengaran kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa kita memikirkan sisa waktu, seperti mendengarkan podcast pada perjalanan menuju tempat kerja atau sambil melakukan pekerjaan rumah. Yang terpenting adalah kita harus merencanakan belajarnya. Saya akan belajar berbicara setiap Selasa dan Kamis bersama teman-teman selama 20 menit. Dan saya akan mendengarkan video YouTube sambil sarapan. Jika Anda bisa membuat sistem dalam pembelajaran Anda tidak perlu menyisihkan waktu itu. Karena waktu itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. And finally, if you want to learn a language fluently, you need also a bit of patience. It's not possible to learn a language within 2 months, but it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months if you learn in small chunks every day in a way which you enjoy. And there is nothing that motivates us more than our own success. I vividly remember the moment when I understood the first joke in German when watching Friends. I was so happy and motivated that I just kept on watching that day 2 more episodes. And as I kept watching, I had more and more of those moments of understanding, these little victories. And step by step, I got to a level where I could use the language freely and fluently to express anything. And this is a wonderful feeling. I can't get enough of that feeling, and that's why I learn a language every 2 years. Saya bisa mengingat dengan jelas saat dimana saya mengerti lelucon pertama saat pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Saya sangat senang dan termotivasi sehingga saya terus menonton 2 episode lagi hari itu. Dan saat saya menonton dan ketika saya menonton, saya lebih mempunyai saat-saat di mana saya mengerti. Sedikit demi sedikit, saya bisa menggunakan bahasa dan menyatakan apapun secara bebas dan lancar dan fasih. Dan ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Saya ingin merasakannya lagi, dan itulah mengapa saya belajar bahasa baru setiap 2 tahun. So this is the whole polyglot secret.
Find effective methods which you can use systematically over the period of some time in a way which you enjoy. And this is how polyglots learn languages within months, not years. Jadi ini adalah rahasia para polyglot. Carilah metode efektif yang bisa digunakan secara sistematis untuk beberapa waktu dengan cara yang Anda sukai. Dan inilah cara polyglot belajar bahasa asing selama beberapa bulan, bukan beberapa tahun. Now, some of you may be thinking, that's all very nice to enjoy language learning, but isn't the real secret that you polyglots are just super talented and most of us aren't? Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Benny had 11 years of Irish, Gaelic, and 5 years of German at school. Couldn't speak them at all when graduating. Up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene and he could not speak another language. Then he started to look for his way of learning languages, which was speaking to native speakers and getting feedback from them. And today, Benny can easily have a conversation in 10 languages. Sekarang mungkin Anda bisa berpikir itu semua sangat bagus dan menikmati belajar bahasa, tapi bukannya rahasia yang asli adalah para polyglot lebih bersemangat daripada kita. Nah, ada satu hal yang belum saya ceritakan tentang Benny dan Lucas. Benny belajar bahasa Gaelic, Irlandia, dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Dan ia masih belum bisa menguasainya saat ia lulus sekolah. Hingga di usia 21, dia berpikir bahwa dia tidak mempunyai gen bahasa dan dia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Dan lalu dia mencoba mencari cara untuk mempelajari bahasa. Dia mencari cara tersendiri untuk mempelajari bahasa, yaitu dengan berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan jawaban dari mereka. Lucas tried to learn English at school for 10 years. He was one of the worst students in class. His friends even made fun of him and gave him a Russian textbook as a joke because they thought he would never learn that language or any language. And then Lucas started to experiment with methods, looking for his own way to learn. For example, by having Skype chat conversations with strangers. And after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages fluently. Dan saat ini, Benny bisa berbicara dalam 10 bahasa. Lucas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun, dan dia merupakan salah satu siswa terburuk. Temannya mengajaknya dan memberikan buku paket bahasa Rusia sebagai lelucon, karena mereka pikir ia tidak akan bisa belajar bahasa tersebut, atau bahasa lain apapun. Lalu Lucas mulai mencoba metode-metode lain, mencoba cara-cara lain untuk mencari cara untuk bagaimana dia bisa belajar. Contohnya dengan memiliki percakapan melalui Skype dengan orang asing. Dan setelah 10 tahun, Lucas bisa berbicara dalam 11 bahasa dengan fasih dan lancar. Does that sound like a miracle? Well, I see such miracles every single day. As a language mentor, I help people learn languages by themselves. And I see this every day. People struggled with language learning for 5, 10, even 20 years. And then they suddenly take the learning into their own hands, start using materials which they enjoy, more effective methods, or they start tracking their learning so that they can appreciate their own progress. And that's when suddenly they magically find the language talent that they were missing all their lives.
Also try. Apakah itu terdengar seperti mukjizat? Saya melihat mukjizat itu terlihat setiap hari. Sebagai penasihat bahasa, saya membantu orang untuk belajar bahasanya sendiri. Dan saya melihat ini setiap hari. Dan orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun, dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri, dengan menggunakan materi yang mereka senangi. Dan metode yang lebih efektif dan cara yang lebih efektif, mereka mulai mempelajari pembelajaran agar bisa mengapresiasi progresnya. Dan itulah saat dimana mereka menemukan bakat bahasa mereka. Jadi jika Anda ingin mencoba belajar bahasa dan saat itu Anda putus asa karena terlalu susah atau tidak mempunyai bakat bahasa, coba lagi dan lagi. And you gave up thinking it's too difficult or you don't have the language talent, give it another try. Maybe you're also just one enjoyable method away from learning the language fluently. Maybe you're just one method away from becoming a polyglot. Thank you. Jadi jika Anda mencoba belajar bahasa dan mungkin Anda juga mempunyai satu cara yang menyenangkan untuk bisa berbicara lebih dekat dalam bahasa itu secara fasih. Mungkin Anda hanya melakukan satu cara yang lebih Anda kuasai dari menjadi seorang polyglot. Terima kasih. So that's all from me. Thank you.